kuliah subuh ini kami menyampaikan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istighfar, ya, babul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kasural istighfar ja'alallahu lahu fi kulli hammin faraja wa min kulli daikin mahraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ahrajuhu Abu Daud fi sunnanihi wa Ibnu Majah fi sunnanihi wa Ahmad fi musnadihi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada bab istighfar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kasural istighfar, barang siapa yang banyak istighfar, ya, meminta ampun kepada Allah, ya. Ini setiap waktu, bahkan ya, kita habis sholat, sebelum kita ucapkan yang lain, apa yang kita ucapkan? Habis assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, kita langsung baca istighfar. Itu ada yang tanya, loh, kok habis sholat istighfar? Ya, kan habis ibadah, habis sholat kok istighfar. Nah, kita khawatir kalau dalam sholat kita itu ada yang salah, betul nggak? Ya. Kadang-kadang kita sholat saja nih, ya, udah khusyuk bener, kadang-kadang ada terbesit tuh pikiran kemana-mana, ya. Coba tadi saya baca rakaat kedua wadduha itu, tiba-tiba ada tadi nanti apa pikiran lain tuh masuk tuh, mikirin semalam tuh tentang pertanyaan orang sholat berjamaah. Tiba-tiba saja, ya, oh ya di kitab ini begitu, tiba-tiba hilang. Belum lagi gerakan-gerakan yang lain. Kadang-kadang habis mau sujud saja kita langsung pikirannya masuk. Bahkan mau akhir sholat, waktu salam itu godaan setan tuh masuk, ya, godaan setan masuk. Jangankan kita mikirin yang lain, ya, yang remeh-temeh saja kadang-kadang mengganggu kita. Nah, disitulah kemudian kita istighfar, minta ampun. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, itu disilahkan. Apalagi, ya, apalagi nih, bukan ibadah yang kita lakukan, bukan ibadah yang kita lakukan. Baru terbersit di pikiran saja atau di hati kita saja, kita ngomongin orang misalnya, itu sudah dosa. Nah, maka disuruh perbanyak istighfar. Nah, karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang banyak mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu fi kulli hammin farja, maka Allah jadikan setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Pasti. Yang penting istighfarnya itu lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Khusyuk, ya, istighfarnya khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli daikin mahraja, dan dari setiap kesempitan itu diberikan jalan keluar. Orang yang selalu minta ampun kepada Allah, karena semua yang memberikan kita itu Allah. Kalau kita ngadu sama manusia, walaupun keluarga kita yang paling dekat, itu belum tentu dikasih jalan keluar. Ya. Kalau kita dalam kesulitan, dalam kesempitan, kita mengadunya kepada sesama manusia, sekali lagi, belum tentu manusia itu memberikan jalan keluar, belum tentu.
Tapi kalau kepada Allah, karena kita beristighfar minta ampun, nah, Allah akan memberikan jalan keluar daripada kesulitan kita, kesempitan kita. Kadang-kadang kalau kita di tanah suci itu, ya, di Makkahul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah, kita suka lupa. Ya. Ini lupa doang nih, bukan salah, lupa. Mau ke Masjidil Haram dari tempat penginapannya, dari hotel misalnya, sombong sedikit saja, oh saya sudah tahu jalannya, saya sudah biasa ke situ. Tiba-tiba dibuat keder tuh, ya nggak ketemu-temu tuh, cari hotelnya pulang, disuruh sama temannya coba istighfar. Nah, coba suruh istighfar, baru setelah istighfar ketemu. Nah, ini contoh yang kecil saja seperti itu. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau ada manusia, ya, yang tidak punya salah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada manusia yang suci, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada manusia yang dosanya sudah diampuni, kalau ada dosanya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali istighfar. Dalam satu hadis dikatakan, wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaik fil yaumi mi'atu marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, istighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 100 kali. Oh, istighfarnya Rasulullah tiap hari, tiap malam. Padahal satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, kita sehari semalam berapa kali melakukan dosa? Berapa kali kita melakukan dosa, bapak-bapak, sehari semalam? Gak kehitung ya. Tapi berapa kali kita istighfarnya? Istighfarnya berapa kali sehari semalam kita? Kadang-kadang sholat saja nggak sempat istighfar, ya, nggak sempat istighfar. Lebih banyak dosa yang kita lakukan ketimbang istighfar kita. Rasulullah yang nggak punya dosa, yang nggak punya salah, istighfarnya lebih dari 100 kali dalam sehari semalam. Ya. Nah, yang berikutnya kata Rasulullah, wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar, rezekinya itu dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau kita sering istighfar tuh mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bapak Ibu yang saya hormati, rezeki itu bukan hanya berupa uang, ya. Jangan mau maknai rezeki hanya berupa uang. Kita sehat seperti sekarang ini, hadir di masjid, sholat berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, itu bagian dari rezeki. Ya. Kalau kita sakit, bisa nggak bersolat berjamaah? Nggak bisa. Buru-buru berjamaah, melangkahkan kaki saja berat. Nah, ini rezeki juga, karena kita selalu beristighfar, ya, badan kita sehat, waktu kita luangkan. Kalau mau diturutin nih, ibu-ibu, pilih tidur lagi apa bangun subuh? Bu, kira-kira gitu. Bangun subuh itu berat, ya. Biasanya tidur tuh lagi nyenyak-nyenyaknya di jam 4 ke terusnya. Tapi karena kita istighfar, kita minta ampun selalu kepada Allah, mohon kepada Allah, dibangunkan di waktu subuh, berat seperti apapun kita bangun, ya. Kita bangun.
Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bikasratil istighfar wat taubah. Lazimkanlah, biasakanlah oleh kamu memperbanyak istighfar dan taubat, hatta yasiru qalbaka makskulan wa tasirul kabair as-saghair wa yasiru daika faraha, sehingga kamu dijadikan hati kita ini luas. Orang yang selalu istighfar itu hatinya tenang, luas, dan dijadikan dosa-dosa besarnya dan dosa-dosa kecilnya, dan dijadikan segala kesulitan itu menjadi kebahagiaan. Ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain, ghufira lahu wa in kana farran minaz zahab. Ya, diampuni, ghufira lahu, bagi orang yang selalu istighfar, wa in kana, meskipun ya farran minaz zahabi, melakukan dosanya tiba-tiba, tapi tiba-tiba juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adnaba al-'abdu zanban, apabila seorang hamba kita nih melakukan sebuah dosa, perbuatan dosa, sekali saja kita melakukan dosa, faqala, lalu kita berkata, Allahumma ghfirli, fayaqulullahu ta'ala, inna 'abdi ajnaba zanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba 'abdi if'al ma syi'ta faqad ghafarta laka. Nah, lalu kita berdoa, ya Allah, ampunilah aku. Nah, begitu kita tahu nih melakukan dosa, kita ingat, lalu kita berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah dosa aku. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, inna abdi, sesungguhnya hambaku, kata Allah, ajnama zanban, melakukan sebuah perbuatan dosa, fa'alima anna lahu rabban, dan dia tahu bahwasannya ya berdiam istighfar kepada Tuhannya, yaghfiru dzunuba 'abdi, maka aku ampuni dosa seorang hambaku itu. Ya, if'al ma syi'ta, lakukanlah yang apa yang kamu lakukan, faqad ghafarta laka, maka faqad ghafartu laka, maka aku mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Nah, makanya kalau kita melakukan dosa langsung ingat kepada Allah, supaya Allah langsung ampuni dan kita nggak mau melakukan dosa yang berikutnya. Kalau kita nggak pernah ingat, nggak pernah istighfar, satu kali kita melakukan dosa, pengen yang kedua, sudah kedua pengen yang ketiga, sudah ketiga, dan seterusnya, menumpuk dosa kita. Tapi seorang hamba yang langsung ingat ketika melakukan dosa, Allah berfirman, hei, aku ampuni dosa kamu. Ketika kita ingat istighfar langsung kepada Allah, maka kita nggak melakukan dosa-dosa berikutnya. Ya, karena kita sudah ingat dahulu. Nah, lanjutnya ini kata Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman. Ini lebih spesifik lagi. Idza ajnaba kanat nuktatan saudaa fi qalbihi, apabila melakukan perbuatan dosa, ya, seorang yang beriman tuh, maka akan ada titik hitamnya di hatinya. Ya, ada nodanya. Fa idza taba wastaghfara, apabila dia bertaubat dan dia minta ampun, ya, faqala qalbuhu minha, ya, jadi harus bersih, dihilangkan, dihapus di dalam hatinya daripada nuktah, ya, nuktah sauda, apa namanya, titik hitam yang ada di dalam hatinya. Fa in zada hatta ta'alau minha, fadzalika ar-rana allazi zakarallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia bertambah terus, ya, istighfarnya itu,
Atau kalau dia bertambah dosanya, sebaliknya akan berpaling. Yang demikian itu Allah. Tetapi kalau dia bertaubat, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah sekali-kali, bahkan akan nyata di hati mereka apa yang telah mereka kerjakan atau mereka lakukan. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yajnabu zanban fayahsunut tuhur. Tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa maka menjadi bagus, menjadi bersih hatinya. Summa qama wa shalla raq'ataini summa astaghfarallahu illa ghafarallahu lahu. Kemudian dia bangun. Begitu dia ingat melakukan perbuatan dosa, dia bangun, dia berwudu dan dia salat 2 rakaat. Summa astaghfarallahu, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa nih, jangan kita terusin. Segera ingat kepada Allah. Ya, minta ampun. Illa ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu dan tidak akan melakukan perbuatan lainnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari an taqulu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu awa ilaka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Ya, jadi istighfar yang paling baik itu ucapkan oleh kamu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, ini yang panjang. Ya, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'du astata'tu. Nah, itu yang panjang. Ya, minimal astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ini pembacaannya, bacaan doa istighfar yang paling panjang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin yuhibbuhullahu ta'ala. Kata Nabi, ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira nyanyi apa istighfar? Istighfar. Nah, kata Rasulullah ada 3 suara yang Allah senang gitu. Apa suara itu? Kata Rasulullah, yang pertama sautud diyak, suara kokokan ayam. Makanya kalau kita dengar suara ayam, nah kita harus bangun. Ya, Allah aja senang tuh. Allah aja senang dengan suara kokokan ayam. Makanya sunnah tuh kita memelihara ayam tuh, ya, memelihara ayam, apalagi ayam yang sering berkokok. Ayam apa namanya? Ayam pelung yang bagus tuh. Ya. Bahkan ulama memberikan kiasan, bukan hanya ayam, burung juga. Ya. Burung, suara burung tuh Allah suka. Ya. Manusia makanya suka sama suara burung. Suka nggak sama suara burung? Suka. Ya. Jadi kata Rasulullah, suara yang dicintai oleh Allah pertama suara ayam berkokok. Ya, suara burung, suara ayam, suara burung juga. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Nah, ini pasti. Yaitu suara orang yang suka membaca Al-Qur'an. Allah senang. Ya. Yang ketiga
kan ada 3 tuh. Yang ketiga kata Rasulullah, wa sautul mustaghfirina bil ashar. Suara yang ketiga yang disenangi oleh Rasulullah, suaranya orang yang istighfar bil ashar, di waktu sahur pagi menjelang subuh. Ya. Menjelang subuh kita bangun istighfar, salat tahajud, istighfar yang banyak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semakin kita bersuara dengan istighfar kita, Allah sangat senang. Ya, jadi di dunia ini suara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala suara ayam berkokok. Yang kedua suara orang yang baca Quran, dan suara orang yang istighfar di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala istighfarallahu fil yaumi 70 maratan qabla an taqriba samsi yaghfirullahu dzanban 70 sunnatan. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan istighfar kepada Allah fil yaumi dalam satu hari 70 maratan 70 kali qabla an taqriba samsi sebelum terbenamnya matahari menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib tuh kita sebisa mungkin tidak lagi beraktivitas yang lain kecuali siap-siap tuh, siap-siap melaksanakan sholat maghrib. Ya. Setelah asar menjelang maghrib, lalu banyak membaca istighfar. Ya, kata Nabi, barang siapa orang yang beristighfar dalam satu hari 70 kali sebelum terbenamnya matahari, yaghfirullaha dzanban 70 sanatan, Allah akan mengampuni dosanya 70 tahun. 70 sanatan, 70 kali. Ya. Dengan syarat ahaduha an-nadbu ala ma madha, dengan syarat dia menyesali dosa apa yang telah berlalu. Dia nyesel, selalu nyesel. Wasani yang kedua, alla ta'uda ila zanbi abadan, dan dia tidak berniat tidak akan kembali lagi melakukan dosa selamanya. Nah, ini syaratnya nih. Pertama dia menyesal, yang kedua dia berniat tidak akan kembali lagi melakukan dosa itu. Yang ketiga, antu'addi haqqallahu fi kulli fardin du'aitahu. Dia ingin melaksanakan hak-hak Allah, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keempat, antu'addi hukukal makhluk. Dia akan menunaikan hak-hak makhluk sesamanya, allazi bainaka wa bainahum fil madzalimi, di antara engkau dan di antara mereka yang dia zalimi. Ya, dia mau kembalikan semua. Punya dosa sama orang, dia berusaha hak-haknya dikembalikan. Ya, jadi kalau kita punya dosa nih sesama manusia, ya harus minta ampun kepada sesamanya. Kalau ada haknya yang kita ambil, kita pulangin. Ya, Pak, kan malu. Iya, memang malu, tapi kita harus kembalikan. Ya, menunaikan hak-hak makhluk, hak-hak sesama manusia. Ya, yang ada antara kita dengan mereka yang kita zalimi. Ya, yang pernah kita zalimi, kita minta maaf. Dan kelima, antanzara ilal lahimi allazi nabat minal haram. Ya, dan kita menunggu dari dalam tubuh kita, dalam daging kita ini yang tumbuh dari yang haram itu. Kalau sudah kita makan, nah, kita memohon ampun, mohon maaf kepada yang bersangkutan. Ya.
yang terakhir, kita istighfar itu dibarengi dengan kita berniat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika minal istighfaril kamil, maka yang demikian itu adalah istighfar yang sempurna. Ya, jadi istighfar yang sempurna itu bukan hanya diucapkan di lidah, di lisan, tapi dibarengi dengan 6 hal yang tadi. Menyesali dari dosa yang pernah dia lakukan, berusaha tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan dosa. Ketiga, berniat menjalankan hak-hak Allah, yaitu taat. Ya, yang keempat, mengembalikan hak-hak manusia kalau kita berbuat salah atau dosanya kepada sesama manusia. Dan kalau ada di dalam daging kita yang haram kita makan, kita bertaubat dan kita memohon, ya, yang sudah jadi daging itu menjadi halal, ya, kita sedekahkan dan seterusnya. Dan yang keenam, kita selalu berniat dalam hati kita, dalam perasaan kita, selalu ingin melaksanakan ketaatan. Inilah yang disebut, kata Rasulullah, al-istighfarul kamil, istighfar yang sempurna. La istighfar lisan, tidak istighfar lisan saja. Ya. Sekali lagi, al-istighfarul kamil, istighfar yang sempurna itu la istighfar bil lisan, tidak hanya istighfar secara lisan. Wa qalbuhu fi audiyati dunya, dan hatinya tidak terpaut hanya pada dunia. Wa dzalika qantiratun minal zawazil bahr, ya, dan yang demikian itulah samudra yang tidak bertepi, hatinya luas, bersih, ya, karena beristighfarnya sempurna. Jadi sekali lagi, istighfar yang sempurna itu bukan hanya lisan, tapi dalam prakteknya juga kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Baik, saya menjawab pertanyaan yang pertama tentang aurat laki-laki dan aurat perempuan. Itu ada hadis dari Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, inna Nabi SAW qala al-fahzu auratun, ya, paha itu termasuk aurat, ya, paha, ini laki nih, jadi paha itu aurat laki-laki, itu makanya menjadi dasar antara lutut, ya, dengan pusar, itu laki. Jadi paha itu termasuk aurat. Lutut mana lutut? Dengkul, ya, dengkul sampai aurat itu laki-laki. Ini aurat nih, ini bicara auratnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lagi sholat, paha kita kelihatan, nggak sah, tidak sah, karena auratnya laki-laki antara lutut sampai dengan pusar. Kalau perempuan auratnya sampai mana? Seluruh, ya, seluruh badan, ya, tubuh daripada perempuan itu aurat kecuali muka. Ya. Makanya dalam sholat itu kalau rambut kelihatan, perempuan nggak sah. Laki sah nggak? Sah nggak laki rambutnya kelihatan? Sah. Nggak pakai peci boleh. Ya, peci kan ini cuma budaya. Ya, nggak pakai peci sah apa tidak? Sah sholat. Ya. Nah, mengapa kita harus pakai kain? Misalnya laki-laki pakai peci, pakai baju. Ya, ini cuma akhlak saja, ya, berakhlak. Andai kata kita pakai kaos, sah nggak sholatnya? Sah. Telanjang bagian atasnya, tidak pakai baju,
sah atau tidak sholatnya? Sah atau tidak? Sah. Ya, bicara sahnya, karena yang penting auratnya ketutup. Umpama kita lagi di hutan, ya, atau lagi bepergian, ya, kita cuma pakai kaos, kaosnya kebetulan kena najis lagi, itu nggak apa-apa, nggak pakai. Ya. Tapi kalau di masjid nih yang sopan, ya, lagi berjamaah yang sopan, pakai aturannya juga. Nah kalau perempuan semuanya harus tertutup dia. Rambutnya kelihatan, perempuan sholat nggak sah, karena aurat perempuan seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya. Kalau laki auratnya hanya sekali lagi lutut dengan pusar, paha termasuk aurat. Makanya walaupun kita olahraga misalnya, itu laki tetap pakai training kalau bisa. Kalaupun mau pakai celana pendeknya di bawah dengkul, gitu. Jadi dibedakan antara ketika kita mengetahui aurat dengan akhlak. Ya, kalau akhlak, ya kita harus tutup semua supaya baik. Ya, kan menghadap Allah. Kalau sopan, kita menghadap manusia saja, diundang ke kantor gubernur, kantor presiden, kita pakai pakaian yang paling bagus. Ya, pakaiannya kalau bisa baru kita beli, pakai jas juga. Nah, apalagi menghadap Allah. Walaupun bicara sahnya, ya, sekali lagi antara pusar dengan dengkul atau lutut. Ya. Jadi aurat itu artinya segala sesuatu dari tubuh kita yang wajib kita tutup, ya, yang kita harus tutupi. Ini aurat zahir. Aurat batin itu segala kekurangan yang ada di dalam hati kita harus jaga, kita harus tutupin. Entah teman kita, entah pasangan kita pun kita harus jaga tuh aurat. Allah aja nggak buka. Nih kalau Allah bukain aurat kita, wah, malu kita. Makanya kita selalu minta ampun kepada Allah, beristighfar, minta ditutupin juga aurat kita tuh. Allah mastur aurati, ya Allah tutupilah auratku. Kalau kita dibukain nih sama Allah aurat kita, ya Allah, jangankan orang lain, sama pasangan kita sendiri kita malu. Nah, ini perbedaan auratnya laki dengan perempuan. Sekali lagi, kalau laki antara auratnya tuh antara pusar dengan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuhnya aurat. Bagaimana perbedaannya, klasifikasinya, ya, antara waktu sholat dengan tidak waktu sholat? Ya, tadi kalau waktu sholat bukan berarti kita tutupin sampai sini, itu tidak sah, ya. Tapi ini kesopanan, adab. Ya. Kalau kita di luar sholat sampai di bawah dengkul masih boleh, pakai kaos saja boleh. Nah, tapi kalau sholat hanya pakai kaos, apalagi kaosnya ada tulisan, ya, ada bacaan, nggak sopan tuh, ya, mengganggu kehusuan seseorang. Ya, saya kira itu ya. Itu pertanyaannya dari Bapak ya. Jadi aurat laki dengan perempuan berbeda. Dalam sholat dengan di luar sholat berbeda. Tapi aurat sama, artinya berbedanya kesopanan di dalam melaksanakan sholat dengan di luar sholat. Misalnya kita olahraga pakai pakaian aurat kita juga tetap harus dijaga. Walaupun laki, ya, pahanya tetap ditutupin, ya. Hanya boleh pakai celana pendek di bawah lutut, nggak seperti kita sholat, gitu. Ya. Jadi peci itu bukan aurat, ya. Kalau orang laki ini rambut bukan aurat, nggak apa-apa. Jadi jangan salah, ya. Ada sebuah masjid, ya, yang menyiapkan peci itu Pak Haji. Ya.
Jadi kalau ada orang sholat lagi jalan mampir di masjid, dia marahin, pakai peci ini sholat, ya. Padahal nggak begitu, ya kan? Tidak begitu. Jadi peci rambut ini bukan aurat, ya, bukan aurat. Buat laki-laki, kalau perempuan tetap aurat. Yang kedua, pertanyaan Bapak, apa yang lebih utama antara istighfar dengan sholawat? Ya, kalau sholawat itu ya membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau istighfar memohon ampunan dari dosa kita kepada Allah. Jadi sebetulnya sama tuh sederajat. Kalau istighfar kita barengi dengan sholawat, ya, karena perintahnya begitu juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah yang nyuruh nih, ya. Kita berselawat itu bukan Nabi yang nyuruh. Yang siapa yang nyuruh? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Karena Allah juga berselawat, malaikat juga berselawat. Ya. Kalau berselawatnya Allah kepada Nabi bukan minta syafaat, ya, artinya Allah memberikan karunia kepada Nabi kita. Kalau kita berselawat kepada Nabi, kitanya yang minta pertolongan syafaat. Jadi sama utamanya, sama baiknya, ya, sama. Innallaha, bahkan ya selawat ini saking utamanya, ya, tidak ada perintah yang Allah tidak lakukan kecuali sholawat. Coba aja, Allah memerintahkan kita sholat nggak? Perintahkan. Allah sholat apa enggak? Enggak. Ya, Allah enggak sholat. Padahal Allah perintahkan sholat. Allah perintahkan puasa. Allah puasa apa enggak? Enggak. Allah perintahkan zakat. Allah zakat atau tidak? Tidak. Tapi Allah perintahkan salawat, Allahnya juga bersalawat. Makanya diawalinya tuh ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, enggak ada perintah, ya, yang Allah sendiri mengerjakan kecuali berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukannya sama. Ya, istighfar yang berselawat. Makanya kita, ya, selain kita beristighfar, lalu kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya kira pertanyaan yang kedua. Makanya ketika kita masuk ke masjid itu, kita melakukan terlebih dahulu sholat sunnah, ya, memohon dulu tuh kepada Allah, ya, kita nggak langsung melaksanakan sholat wajib, disunahkan melaksanakan sholat sunnah, ya. Itu dalam rangka menjaga supaya mengumpulkan kehusuan kita, ya. Jadi pikiran-pikiran yang di luar tadi supaya hilang dulu, ya, sholat sunnah dulu. Kecuali kita ketinggalan, lain itu, lain hal, ya. Jadi makmum masbuk namanya ketinggalan. Tapi kalau dalam waktu yang longgar, waktu yang normal, seharusnya kita sholat sunnah dulu. Habis sholat sunnah, ya tadi biasa istighfar lagi, ya, istighfar lagi. Bahkan sebelum kita masuk dalam masjid kan kita berdoa. Nah, jadi kuncinya berdoa kepada Allah, berlindung daripada godaan setan, termasuk waktu sholat dan pulang dari masjid. Ya, makanya waktu kita sholat nih, kita sudah minta ampun saja, sudah berlindung saja, masih kadang-kadang digodain. Ya, setan itu berusaha betul selalu menggoda. Karena sebelum sholat itu kita disunahkan membaca surat Al-Falaq, disunahkan membaca surat Sunnah An-Nas. Ya,
supaya kita tidak diganggu setan. Kadang-kadang kita baca itu saja masih diganggu. Kita berdoa lagi kadang-kadang selain baca Al-Falaq, An-Nas, mau sholat tuh masih digodain juga. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitan. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan. Padahal sudah kita baca juga tuh Al-Falaq, An-Nas, ya sebelum itu kan sunnah. Tapi kalau bacanya jangan keras-keras, apalagi jadi imam, ya kelamaan nanti. Ya, dalam hati saja kita baca. Nah, itu dalam rangka menghindari dari godaan setan. Termasuk waktu sampai selesai dari masjid, kita keluar masjid melaksanakan sholat supaya terus tenang. Ya. Nah, makanya tadi ada persyaratan istighfar yang bukan lisan saja. Ya, kita buang pikiran keduniaan terlebih dahulu di dalam masjid ini, sehingga coba aja, sama juga kita mau pergi haji atau pergi umroh, ya. Sebelum pergi hajinya kita banyak pikiran, tapi kalau sudah di sana pikiran kita hilang. Sudah di Masjidil Haram lupa semuanya, ya. Lupa karena kita sudah berada di sana. Sama ketika kita berada di masjid, supaya tetap tenang, kita minta ridho dari Allah dan perlindungannya dari godaan setan. Ya, saya belum mendapatkan juga referensi hadisnya yang mengatakan kalau orang sholat sendirian tidak berjamaah termasuk orang munafik. Ya, jadi saya nggak tahu. Ya, sampai saat ini saya tidak tahu referensinya apakah ada hadis itu. Ya, sepanjang saya pelajari beberapa hadis tidak ada kalimat yang mengatakan begitu. Cuma maksudnya itu kalau orang yang dekat dari masjid, ya, tidak melaksanakan sholat berjamaah, ya, maksudnya seperti, bukannya orang munafik, seperti orang munafik. Bukan berarti munafik sesungguhnya, gitu. Seperti saja. Kalau seperti kan nggak mesti sama, ya. Dihukumi seperti orang yang munafik. Ya, orang munafik kan mengaku beriman padahal nggak beriman. Ya, itu munafik. Tapi kalau seperti belum berarti dia 100% munafiknya. Ya, bisa jadi kan sholat sendirian karena hujan misalnya, atau karena lelah, capek dari kerjanya, belum sempat datang berjamaah, sudah selesai, wah nggak apa-apa. Kalau ada uzur yang syar'i yang bisa diterima oleh syara, nggak berjamaah boleh. Tetapi kalau tidak ada uzur, dekat dengan masjid tidak berjamaah, itu ya yang dihukumi seperti, nah seperti, bukan berarti munafik, seperti orang munafik. Ya, kalau seperti belum tentu jadi munafik. Tapi kalau yang mengatakan orang yang salat sendiri itu munafik, saya tidak mendapatkan referensi hadisnya. Saya kira itu. Mudah-mudahan yang dimaksud khotib tadi, dia mengatakan seperti orang yang munafik. Ya, jiron tetangga masjid tapi tidak berjamaah di masjid. Gitu, saya kira itu, Pak. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.